Baju dan dasi dari Afrika ambil kuali di dalam goa. Sebelum presentasi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Oktavia Nurmalinda dengan NPM 10060221015. Dari program studi Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Inilah topik pembahasan saya kali ini, yaitu alat penyiram tanaman otomatis. Langsung saja, yang pertama itu ada agenda. Yang pertama ada pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, alat yang dibutuhkan, skema dan cara kerja, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan. Pertanian memainkan peran penting dalam pengembangan negara-negara agraris. Negara yang mampu mengembangkan pertanian dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara secara berkelanjutan. Identifikasi masalah. Beberapa isu mengenai pertanian selalu menghambat pembangunan negara. Salah satunya, tantangan paling signifikan yang dihadapi petani dan tukang kebun adalah menjaga kesehatan tanaman yang menyediakan air yang cukup. Namun, aktivitas sehari-hari membuat banyak orang tidak mempunyai cukup waktu untuk menyirami tanamannya. Nah, solusi cerdas diperlukan untuk pemeliharaan tanaman yang lebih baik, untuk sumber air yang lebih efisien, bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Akibatnya, satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah pertanian cerdas dengan memodernisasi metode pertanian tradisional saat ini. Oleh karena itu, metode ini adalah membuat pertanian cerdas menggunakan otomatisasi dan teknologi IoT. Untuk memantau dari jarak jauh, saya memakai platform ThinkSpeak. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, di bagian tujuan itu, yang pertama ada meningkatkan efisiensi penggunaan air, yang kedua meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman, yang ketiga memudahkan pengguna dalam merawat tanaman. Sedangkan manfaatnya yang pertama ada menghemat waktu dan energi pengguna, yang kedua mengurangi kesalahan dalam merawat tanaman, yang ketiga memperbaiki kualitas dan produktivitas tanaman, dan yang terakhir mendukung pengembangan teknologi IoT. Nah, apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk membuat alat penyiram tanaman otomatis ini? Yang pertama itu ada papan nodong MCU ESP8266. Sebuah papan pengembangan yang didesain untuk memudahkan pengembangan aplikasi berbasis Internet of Things atau yang dikenal dengan istilah IoT dengan menggunakan modul Wi-Fi ESP8266. Selanjutnya ada sensor kelembapan tanah kapasitif untuk menampilkan informasi penting seperti suhu, kelembapan tanah, dan data lainnya yang relevan untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada layar OLED yang berfungsi untuk menampilkan informasi penting seperti suhu, kelembapan tanah, dan data lainnya. Untuk DHT sebelah sensor ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Di sini ada mode relay yang berfungsi untuk menghubungkan ke microcontroller, dapat mengontrol sistem secara otomatis dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan selanjutnya itu ada pompa motor yang berfungsi untuk menggerakkan air atau fluida lainnya dalam jumlah kecil dengan menggunakan pompa motor. Nah, selanjutnya itu ada jumper. Kabel jumper ini untuk menghubungkan komponen elektronik dalam rangkaian sirkuitnya. Sedangkan breadboard ini berfungsi untuk sebagai alat yang digunakan dalam percobaan atau prototyping rangkaian elektronik. Namun dalam percobaan ini saya tidak memakai breadboard karena tidak pas. Nah, di sini ada skema dan cara kerjanya. Di sini itu ada OLED. OLED ini akan dihubungkan ke node MCU-nya ESP8266, yang mana untuk menampilkan informasi dari data
DHT11, yaitu data kelembapan suhu udara dan kelembapan airnya, suhu airnya. Selanjutnya ini ada kelembapan sensor kapasitif tanahnya. Ini pun sama, datanya akan terkirim ke OLED-nya, yaitu data kelembapan tanahnya. Di sini itu ada pompa air. Pompa air ini untuk menggerakkan air. Karena si pompa ini memiliki tegangan yang cukup tinggi, maka dibutuhkanlah relay. Nah, yang ini relay untuk mengontrol sistemnya secara otomatis dengan tegangan yang kecil. Di sini juga saya menuliskan link YouTube, yang mana link YouTube ini yang menjadi referensi saya untuk membuat alat penyiraman tanaman otomatis ini. Teman-teman boleh tonton videonya di sini ya. Rangkaian dan cara kerjanya. Langkah pertama, kita buka aplikasi Arduino. Setelah itu, masukkan kode programnya. Nah, ini adalah kode program dari sistem irigasi alat penyiram tanaman otomatis. Bisa dilihat ya. Ini kode programnya. Nah, di sini ada beberapa yang harus disetting terlebih dulu di bagian boardnya. Di sini. Karena saya memakai papan Nodem MCU ESP822, maka boardnya itu kita cari yang Nodem MCU 1.0 ESP12E modul. Nah, yang ini. Setelah itu, serial portnya, kita klik yang ini. Yang COM3 serial port USB. Oke, selanjutnya oke. Nah, di bagian kode programnya juga ada beberapa yang harus disetting. Yang pertama di API key-nya. API key ini dapat diambil di akun TeamSpeak masing-masing ya. Saya sudah membuat akun TeamSpeak-nya. Oke, pertama kita ambil dulu API key-nya. Nah, channel yang saya buat itu dinamain alat penyiram tanaman otomatis ya. Nah, di sini API key, terus kita klik yang bagian Write API key. Kita copy, terus kita masukkan ke kode programnya. Selanjutnya di bagian SSID ini, itu adalah nama WiFi yang digunakannya. Oke, kita masukkan nama WiFi-nya. Selanjutnya passwordnya juga dimasukkan. Langkah selanjutnya kita run kode program ini, di-upload di sini. Dan tunggu sampai sketch-nya komplit. Nah, output-nya tuh muncul kan? Tunggu sampai selesai. Ini baru 92%. Oke, berarti ini tuh berhasil ya. Kode programnya tidak ada yang error. Oke, selanjutnya kita lihat rangkaian alat penyiramannya. Nah, ini adalah rangkaian dari alat penyiram tanaman otomatisnya. Di sini ada water pump atau pompa air motornya. Di sini ada papan nodem MCU ESP8226. Terus ada USB yang nyambung ke laptop. Di sini ada DHT11 yang ngituin suhu. Terus ini ada relay. Di sini ada sensor kelembapan tanah kapasitifnya. Terus di sini ada OLED-nya, maaf. Karena tadi di kode programnya saya mengatur itu soilnya atau kelembapan si tanahnya, terus ada air RH, itu ngituin kadar si airnya. Di bagian temperatur itu suhu yang ada di lingkungannya berapa. Si OLED ini berfungsi ngituin informasi dari DHT 11, sensor kelembapan tanah sama water pump-nya. Nah, kita bisa ngecek. Saya di sini menguji dengan tangan saya. Di bagian soil RH atau kelembapannya ada 30%, karena yang baru nyala baru si sensor kelembapan sama OLED-nya. Nah, di sini itu ada akun TeamSpeak saya ya. Saya sudah membuat channelnya yaitu dengan nama alat penyiram tanaman otomatis. Di bagian private view ini kita dapat lihat data yang sudah dikirim dari noda MCU ESP 822, yaitu kelembapan si tanah ya. Namun tadi saya mengujinya dengan kelembapan tangan saya ya. Karena yang baru nyala itu OLED dan kelembapan tanah, sehingga datanya tidak komplit. Yang kelembapan udara dan
pelembapan suhunya. Di sini ada motor statusnya atau pompa motor, namun kurang akurat gitu. Baik, dalam presentasi saya dapat disimpulkan bahwa sistem irigasi otomatis sangat membantu bagi mereka yang punya ladang dan kebun. Jika dirancang dan dikodekan dengan benar, sistem irigasi otomatis bisa sangat hemat biaya dan dapat melakukan banyak konservasi air. Sistem irigasi otomatis dapat dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan jumlah air yang dibutuhkan di area yang ditargetkan. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun menjadi buah manfaat ke depannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.